channel. Jadi ini video aku yang kelima, dan kali ini aku bakal bikin video lagi mengenai sistem sel steping. Untuk lebih lanjutnya lagi, yuk simak video berikut ini. I begin to Oke, bagian pertama dari sistem saraf yang akan kita bahas adalah tentang penyusun dari sel saraf itu sendiri yang dinamakan dengan sel saraf atau dikenal dengan neuron. Oke, kita akan coba bahas bagian-bagian dari sebuah neuron. Yang pertama, kalian lihat bagian terbesar dari sebuah neuron, ada bagian penggembungan di sini. Ini yang dinamakan dengan bagian utama dari sel, dinamakan badan sel. Di sini tempat terjadinya metabolisme utama, penghasilan energi, dan yang lain-lain di badan sel. Tentu dalam sebuah sel ada pengatur utama. Di sini kita lihat ada inti sel. Badan sel, inti sel dari sebuah neuron. Dari badan sel kita akan melihat ada percabangan-percabangan. Kalian lihat di sini yang menonjol-nonjol keluar dari badan sel yang nantinya bercabang-cabang lagi lebih kecil. Ini berperan untuk berhubungan dengan sel-sel saraf yang lainnya yang dinamakan dengan dendrit. Selain dendrit, ada percabangan lain yang lebih panjang, yang nantinya percabangan ini dinamakan akson atau nerit. Akson atau nerit ini kita akan lihat ada bagian yang terbungkus. Saya gambarkan di sini dengan warna-warna ungu. Ini adalah pembungkus-pembungkus dari akson atau nerit. Tapi ada juga yang tidak terbungkus. Nah, bagian yang tidak terbungkus yang di sini ini dinamakan dengan nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini nanti berperan dalam mempercepat laju rangsang. Dan bagian-bagian pembungkus ini dinamakan dengan selubung mielin. Selubung mielin ini sebenarnya tidak hanya selubung saja, tidak hanya selaput saja, tapi kalian lihat di sini, ini ada sebuah sel sebenarnya yang utuh terdapat atau bersatu terintegrasi dengan selubung mielin. Yang kalau saya gambarkan seperti ini misalkan selubung-selubung mielin, ini tempat aksonnya. Di sini di bagian atas dari selubung mielin itu terdapat sel yang nantinya sebenarnya yang membentuk selubung mielin itu, yang dinamakan dengan sel Schwann. Jadi sel Schwann ini salah satu penyokong kerja dari neuron. Ujung akson kemudian nanti akan bercabang-cabang lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menggembung, terdapat penggembungan-penggembungan yang ini dinamakan dengan ujung akson. Nah, ini adalah bagian-bagian utama dari sebuah neuron, sebuah badan sel. Inti sel, dendrit, akson, selubung mielin, ini pembungkus-pembungkusnya dengan sel Schwann. Ada bagian-bagian yang tidak terbungkus yang dinamakan dengan nodus Ranvier dan juga ujung-ujung akson. Oke. Ternyata di dalam tubuh kita sel saraf itu tidak semuanya berbentuk seperti ini. Ini hanya gambaran yang umum. Terdapat berbagai jenis sel saraf. Kita lihat di sini. Ini adalah jenis-jenis dari sel saraf.
Jenis-jenis sel saraf ini kita bisa bagi berdasarkan strukturnya. Bagaimana cara kita mengenali dari perbedaan strukturnya? Patokan utama kita lihat dari badan selnya. Ini badan sel, ini juga badan sel, ini juga badan sel. Kita lihat berapa jumlah percabangan yang keluar dari badan sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan dendrit dan kemudian ini akson. Kita lihat banyak sekali percabangan yang keluar dari badan sel. Karena banyak percabangan, maka jenis neuron ini atau jenis sel saraf ini dinamakan dengan multipolar neuron atau neuron multipolar. Sedangkan kalau di sini kita akan lihat hanya 2 percabangan, 1, 2. Maka jenis sel saraf ini kita namakan dengan neuron bipolar atau bipolar neuron. Sedangkan kalau yang terakhir kita lihat cabangnya cuma 1, nanti bercabang lagi. Maka ini yang dinamakan dengan neuron unipolar. Jadi berdasarkan strukturnya, neuron itu kita bisa bagi menjadi neuron multipolar, bipolar, dan unipolar. Tidak hanya berdasarkan strukturnya, neuron juga ternyata dapat dibagi berdasarkan fungsinya. Saya gambarkan di sini, ini terdapat 3 jenis neuron. Yang pertama ada neuron sensorik, ada neuron asosiasi atau penghubung, konektor, dan juga ada neuron motor atau kita kenal motorik. Ketiga neuron ini berbeda karena memang fungsinya yang berbeda. Kalau saya gambarkan, rangsang atau impuls itu akan berjalan yang pertama dari sensorik menuju asosiasi. Asosiasi nanti akan dilanjutkan untuk disampaikan ke neuron motor, dan neuron motor nanti akan dilanjutkan lagi ke bagian yang lain. Nah, bagian yang pertama yang fungsinya sebagai penghasil dari rangsang itu sendiri itu adalah indera yang dikenal dengan reseptor. Reseptor menuju ke asosiasi ke motor dan nanti akan diterima QE atau efektor. Reseptor, asosiasi, efektor nanti akan menghubungkan sensorik dan motor. Nah, jadi ketiga sel saraf ini akan berbeda karena fungsi yang berbeda. Kalau saya beri garis penegas di sini, saraf asosiasi itu hanya terdapat dalam pusat saraf. Pusat saraf yang nantinya menerima rangsang dari saraf sensorik, dilanjutkan asosiasi dan dilanjutkan ke motorik. Jadi 3 sel saraf ini berbeda karena memiliki fungsi yang berbeda. Sensorik mengirimkan rangsang dari reseptor menuju pusat saraf atau sebenarnya ke saraf asosiasi, asosiasi penghubung dari sensorik menuju motorik, dan nanti sel saraf motorik berfungsi untuk menerima rangsang dari pusat saraf untuk dilanjutkan ke efektor. Ini adalah jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Untuk lebih jauhnya mengenai jalannya rangsang dan juga mengenai pusat-pusat saraf, sistem saraf peti, kita akan bahas dalam materi berikutnya. Kita bicara tentang sistem berikutnya, sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini penting untuk mengontrol, namanya saja koordinasi kan. Nah, sistem koordinasi ini, kalau kita lihat bagian tubuh, siapa yang paling berperan? Ada di kepala kita, organ yang paling sedikit diketahui fungsi-fungsi detailnya, yaitu ini, otak. Nah, kalau kita melihat otak, di belakang otak kita itu ada bagian yang lebih kecil. Nah, karena dia lebih kecil, namanya otak kecil. Selanjutnya, ada bagian yang menunjuk ke bawah, ke arah tulang belakang. Karena itu lanjutan dari otak dan otak kecil, namanya ini adalah nih, sumsum lanjutan. Nah, kalau cuma ditulis, pasti tidak terlalu kelihatan kan? Nah, sekarang kita coba lihat gambarnya. Nah, saya coba gambar. Ini bagian otak besar. Ini otak kecil. Dan ini ada bagian sumsum lanjutannya. Nah, otak besar sendiri terdiri dari banyak ini, lekukan-lekukan. Mengapa banyak lekukan? Nah, lekukan ini gunanya adalah ini. Nah, untuk memperluas apa? Fungsinya kan? Fungsi otak. Jadi, untuk memperluas
ini, luas permukaan. Intinya begini, semakin banyak luas permukaan, semakin banyak kontak dengan benda luar kan, seperti juga difusi. Difusi itu semakin besar luas permukaannya, dia semakin cepat masuk ke sini, ke dalam sel. Nah, otak dengan banyak luas permukaan, dengan banyak neuron, jadi dia bisa berfungsi lebih banyak atau berpikir lebih cepat. Nah, sekarang kita lihat. Sistem koordinasi ini yang kita tahu adalah otak. Sebetulnya, sistem koordinasi itu terbagi menjadi dua. Pada garis besarnya ya. Untuk gampangnya ini deh. Sistem koordinasi yang terpusat pada otak, otak kecil, dan sumsum lanjutan, ditambah, ada lagi di bawah nih. Nah, jadi kayak gini. Kalau saya gambar, lanjut lagi di bawah, kita kenalkan bahwa kita masuk ke dalam subfilum apa? Vertebrae. Kalau kita masuk dalam subfilum vertebrae, pasti kita punya tulang belakang. Nah, tulang belakang inilah yang berguna untuk menyalurkan sinyal-sinyal saraf atau impuls dari otak. Jadi kalau saya gambarkan gini, diteruskan lagi di sini, ke bawah, ke bawah. Inilah yang disebut, kalau tadi ada sumsum lanjutan, kita berbicara tentang sumsum tulang belakang. Gunanya apa? Sama, gunanya adalah menghubungkan antara otak dengan organ-organ lain dalam tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya, sumsumnya saya beri warna kuning. Ini terus ke bawah, di bagian yang ada sumsumnya. Oke, itulah sumsum. Sedangkan ini, gugusan-gugusan ini adalah nama dari sumsumnya, saya tunjuk ke bagian yang kuning ya. Nah, ini adalah tulang belakang sendiri atau disebut vertebrae. Oke, ini adalah otak, yang ini otak kecil, sumsum lanjutannya adalah yang bagian kuning. Nah, saya beri sini deh. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian sistem koordinasi yang dibagi dua. Sistem koordinasi yang selama ini kita tahu yaitu otak kecil, otak, dan sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang itu disebut ini. Karena dia berada di pusat sistem saraf, jadi namanya adalah sistem saraf pusat. Nah, selain sistem saraf pusat, ada juga sistem saraf yang lainnya, yaitu ini. Sistem saraf tepi. Nah, sekarang kita bahas yang pusat dulu. Kita sudah tahu bahwa ada 3 macam. Otak itu bahasa lainnya adalah ini. Cerebrum. Sedangkan otak kecil, nama lainnya adalah cerebellum. Ingat kan, kalau dalam biologi semakin panjang katanya itu semakin kecil bendanya. Sumsum lanjutan ini agak panjang namanya. Sumsum itu adalah medulla, sedangkan ininya adalah lanjutannya oblongata. Ya, jadi cerebrum, cerebellum, medulla oblongata ini persamaan antara cerebrum otak, cerebellum otak kecil, dan medulla oblongata itu adalah sumsum lanjutan. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari satu-satu ini. Cerebrum, karena dia ada di pusat kepala kita, biasanya dia untuk pusat berpikir. Berpikir dan indera. Semua indera mengalirnya ke arah si cerebrum ini. Nah, cerebellum yang berada di bawahnya itu berfungsi untuk apa coba? Kalau ini berpikir, indera, dan segala macam yang sifatnya kognitif. Nah, sekarang kalau cerebellum itu untuk keseimbangan. Kapan kita bisa berdiri? Kapan kita bisa berjalan? Menseimbangkan tubuh itu fungsinya sih ini nih, otak kecil. Saya tambahin dikit deh supaya jelas. Cerebellum. Sekarang saya singkat. Medulla oblongata ini fungsinya adalah kalau ini yang sadar berpikir, indera, yang ini untuk keseimbangan. Kalau kita fungsi keseimbangan hilang, kita akan jatuh. Yang medulla oblongata untuk fungsi-fungsi dalam tubuh. Jadi saya sebut fungsi organ. Apa aja tuh? Misalnya jantung. Apalagi coba? Nih juga tekanan darah. Pokoknya begini. Fungsi-fungsi yang tidak kita sadari biasanya ditangani oleh medulla oblongata. Yang kita sadar biasanya ditangani oleh si cerebrum atau otak besar. Oke, kita selesai pembahasan tentang sistem saraf pusat. Nah, untuk memperjelasnya kita lihat gambar otak yang lebih jelas ya. Nah, sebentar. Nah, ini saya tunjukkan di sini adalah gambar otak yang real.
yang sebetulnya. Ini diambil dari spesimen yang orang sudah mati. Jadi, bagian-bagian otak besar itu terbagi-bagi. Misalnya, bagian ini itu untuk daerah pergerakan. Dan juga bagian ini untuk sensasi indera. Indera ada macam-macam kan, khususnya untuk penglihatan di daerah bagian belakang. Maka dari itu, kalau kita terbentur bagian belakang, bisa-bisa indera penglihatan kita terganggu. Lihat, ini yang tadi saya sebut sebagai otak kecil, sebagai koordinasi dan kesetimbangan. Nah, bagian depan, atau sebut juga ini agak ke depan sini, harusnya di depan sini, ini adalah untuk bagian pertimbangan, atau sebut bahasa Inggrisnya frontal lobe. Segala pertimbangan kegiatan kita, pikiran kita dikerjakan di daerah ini. Pendengaran, bukan daerah sini sudah, lebih ke arah ini. Nah, daerah ini, agak ke atas sedikit. Agak ke atas sedikit ini untuk pendengaran, dan tapi pusat ingatan adanya di daerah sini. Nah, jadi kita tahu bahwa otak itu terbagi dari bagian-bagian. Otak besar itu lihat, banyak lipatannya kan nih. Nih, banyak lipatan di sini kan. Karena itu dia memperluas luas permukaan. Oke, sekarang kita kembali lagi. Oke, kita kembali lagi ke bagian ini. Saraf pusat sudah, sekarang sistem saraf tepi. Saraf tepi ini maksudnya adalah sistem saraf yang, nah, saya bagi dua lagi nih. Ada dua macam saraf, yang satu namanya ini, sensori, yang satu namanya motorik. Bisa juga tambah kak, sensorik dan motorik. Gambar kan? Sekarang kita lihat aja dari asal katanya deh. Sensorik, dari kata sensor, dia untuk merasakan sesuatu. Misalnya ada sensor panas untuk merasakan panas kan, sensor gerakan untuk merasakan gerakan kan. Motorik dari kata motor, motor itu bergerak. Jadi sensor yang merasakan, nah sensor yang mengantarkan rasa, sedangkan motorik adalah sistem saraf yang menggerakkan. Tapi bukan saraf yang bergerak, tapi siapa? Otot. Oke, sekarang sebelum kita bahas sistem saraf tepi, kita bahas dulu apa sih sensorik dan motorik. Jadi kita lompat halaman berikutnya. Nah, udah halaman kosong nih. Sekarang saya mau gambar ini. Ada semacam apa nih gambarnya? Kayak matahari. Nah, ujungnya seperti ini. Agak bercabang-cabang. Tengahnya ada seperti ini lagi. Sekarang saya jelaskan satu. Ini adalah sel saraf. Bagian-bagiannya yang menjulur ini namanya adalah dendrit. Nah, ini adalah selnya. Bisa disebut adalah intinya bagian ini. Sedangkan yang panjang ini sebut akson atau penjuluran dari salah satu dendrit. Ujung bagian belakang ini akan bersatu dengan sel saraf lainnya. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini daerah perhubungan antara satu sel saraf dengan yang lainnya disebut daerah sinapsis. Jadi begini, misalnya ada rangsangan disampaikan ke sini. Dia akan diterima oleh dendrit. Dendrit akan menerusnya ke akson. Dari akson akan berjalan, impuls saraf ke sini, ke ujung sampai ke daerah sinap. Lalu daerah sinap akan dilepaskan. Lihat, ini ada gap kan, dia tidak menyatu kan. Dia akan melepaskan suatu senyawa di sini. Senyawa kimia ini akan sampai ke ujung sini. Lalu, impuls saraf akan diteruskan. Nah, ada impuls saraf yang untuk merasakan, itu namanya. Sudah kita bahas sebelumnya, sensorik. Ada neuron yang untuk menghubungkan, namanya neuron. Konektor, dari namanya ketahuan kan. Nih, misalnya ini adalah konektor nih. Lalu dia meneruskan lagi. Ada juga, misalnya saya balik ya. Dari sini, udah diterima di otak, diolah. Jadi dia balik lagi ke sini. Asetilkolin atau senyawa ini, nama senyawa kimia yang menghantarkan, dikirim ke sini lagi. Nah, arahnya berbalik kan sekarang ke sini. Nah, ini, misalnya, berhubungan dengan otot. Berhubungan dengan otot, maka otot bergerak, maka ini namanya adalah motorik. Oke, untuk jelasnya jalannya impuls saraf kita lihat lagi gambarnya ya. Nah, dari sini kita lihat kan, kalau ada daerah ini nih, impuls saraf diterima. Tuh, ada garis-garisnya tuh. Lalu jalan ke bawah menuju daerah sinap. Lagi-lagi diterima, jalan lagi ke bawah ke daerah sinap. Ingat, saraf itu hampir mirip seperti aliran listrik, walaupun voltasenya itu kecil. Jadi, tiap otak kita dibentuk oleh banyak dari satuan sel saraf ini. Jadi nggak cuma satu kan?
Saraf kita adalah kumpulan dari neuron-neuron, bisa berjuta-juta neuron di sana. Oke, sekarang kita kembali lagi. Ya, saya belum kasih nama nih. Sel saraf ini nama lainnya adalah, ingat nih, neuron. Ingat ya, jangan salah dengan kata-kata biologi yang lain yang mirip, yaitu nefron. Nefron kalau pakai F itu adalah satuan unit sel di ginjal. Kalau neuron adalah sel saraf. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa tadi saya bilang adalah parasimpatik. Oh, maaf, kita belum masuk parasimpatik. Tadi adalah ini nih, sistem saraf tepi kan? Sistem saraf tepi itu kebagi menjadi sensorik yang merasakan dan motorik yang menggerakkan otot. Nah, dari sini kita bisa bagi lagi nih. Sensorik sudah jelas kan, merasakan. Motorik, ada yang bisa bergerak dengan sadar, ada yang tak sadar. Contoh yang sederhana gimana? Ya udah, gerakin aja tangan kalian. Angkat ke atas, turunin ke bawah. Ke atas, ke bawah. Itulah neuron-neuron motorik. Itu sadar. Nah, sekarang bagaimana yang tidak sadar? Yang tidak sadar ini terbagi menjadi, yang tadi barusan saya sebut duluan, harusnya saya nyebutnya belakangan nih. Simpatik dan parasimpatik. Maksudnya apa sih simpatik dan parasimpatik? Jadi gini, ada sistem motorik yang kadang-kadang kita tidak sadar dia bergeraknya. Misalnya, lambung kita itu bergerak mengunyah makanan kan. Kita tidak sadar dia bergerak secara otomatis. Tak sadar ini bisa juga disebut otonom atau secara otomatis. Nah, simpatik itu biasa untuk membuka, mengeraskan, dan parasimpatik itu kebalikannya. Jadi misalnya lambung untuk berkontraksi dia pakai simpatik, kebalikannya parasimpatik. Kelopak mata untuk naikinnya pakai simpatik, kebalikannya pakai parasimpatik. Untuk sekarang kalian tidak perlu tahu apa itu simpatik dan parasimpatik secara detail. Cukup tahu intinya adalah, saya ulang sini supaya tidak bingung. Saya kembali ke awal dulu. Nah, saya highlight dari sini bahwa sistem koordinasi terbagi menjadi sistem saraf pusat. Ini gampangnya apalinnya gini aja. Coba dari otak, lalu turun ke bawah, si otak kecil, turun ke bawah lagi, sumsum tulang belakang. Nah, itu sistem saraf pusat. Dari atas ke bawah kan. Yang kedua adalah sistem saraf tepi. Terbagi menjadi sensorik dan motorik. Nah, sensorik dan motorik sendiri, ini nih, terbagi menjadi motoriknya terutama. Jadi sadar dan tidak sadar. Kalau sadar adalah yang bisa kita gerakan dengan sadar, dengan apa ya? Ya, kita bisalah mengontrolnya dengan pikiran kita. Tak sadar itu dia bergerak sendiri, namanya adalah otonom. Dan selalu berpasang-pasangan, simpatik dan parasimpatik. Oke, sampai saat ini jelas tentang saraf. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem koordinasi lanjutan dari saraf untuk lebih detail. Sampai saat ini cukup. Lagi-lagi kalau tidak jelas silakan diputar balik. Oke, kita cukup. Sekian dulu ya penjelasan video dari aku. Semoga bermanfaat bagi yang nonton dan terima kasih juga buat yang udah nonton.